Kopi itu memang pahit, tapi di balik pahitnya kopi itu ada rasa manis, sama seperti kehidupan. Halo, saya Danang dari Kopi Laborasi. Kopi Laborasi sendiri sudah berusia 4 tahun, di mana kita awalnya berada di Wiyung, di sebuah perumahan kecil di Pondok Rosan. Kemudian di tahun ketiga ini kita pindah ke dalam komplek AJBS. Untuk nama Kopi Laborasi sendiri berasal dari dua suku kata ya, kopi sama kolaborasi. Jadi maknanya adalah ngopi sambil berkolaborasi, sehingga kita mengharapkan banyak kolaborasi yang terbentuk dari sini. Bukan hanya dari kita, tetapi dari tamu-tamu yang datang mungkin bisa saling berkenalan, saling ngobrol, akhirnya terjadi hubungan kolaborasi. Awal pendirian Kopi Laborasi sebenarnya terjadi tidak sengaja ya. Ketika seorang teman saya ngajak untuk keliling Indonesia, syuting proses pembuatan kopi dari Aceh, Toraja, Ijen, Bali. Saya jadi keliling-keliling dan saya belajar ngopi. Nah, dari situ ketika saya pulang kebetulan kok kontrakan saya habis untuk kantor. Kemudian saya pindah ke Wiyung. Di halaman depan dan belakang itu ternyata masih luas. Akhirnya iseng-iseng saya buat kedai kopi di situ. Nah, salah satu alasan lagi yang membuat saya ingin mendirikan kedai kopi itu sesuai dengan bidang saya, yaitu fotografi dan videografi. Kita sering banget itu merasakan kalau kita mau syuting di sebuah tempat itu kesulitan dari sisi mencari lokasi, perizinan segala macam. Akhirnya saya buat sendiri. Kalau bisa dibilang kedai kita ini lebih ke specialty coffee ya, dimana kopi yang kita sediakan ini kopi yang berkualitas, yang benar-benar kita harus tahu dari petaninya di mana, siapa, kemudian prosesnya seperti apa, terus hasil terbaiknya seperti apa. Nah, di tempat kami seperti ini nih banyak sekali kopi-kopi Nusantara, dari kopi-kopi Indonesia mulai Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur ada, dari Ijen, dari Bali ada, dari Toraja ada, dan ini semua prosesnya bisa dibilang adalah proses yang benar, yang tidak membuat perut kita ini merasa aneh lah ya, kembung segala macam ini. Karena saya sendiri sudah merasakan bahwa dulu ngopi ini seperti ini, sekarang kok saya bisa ngopi manual sehari 5 gelas saja masih sanggup lah gitu. Saran saya kalau mau mencoba kopi, belajar kopi, cobalah kopi manual. Banyak pelanggan-pelanggan ini yang mencarinya ini kopi manual. Jadi ini kalau dibilang menu andalan kita ini. Tapi untuk non-coffee kita juga banyak. Jadi benar-benar yang nggak mau kopi itu kita juga menyediakan. Kalau ngomongin tentang biji kopi, kita ini partner kita di Jakarta, Tris Roasting Company ini sebuah roasting yang sudah cukup lah ya untuk di Indonesia. Untuk jenis-jenis kopi juga banyak. Kalau untuk ketersediaan kopi setiap harinya, insya Allah kita masih bisa menyediakan banyak varian kopi Nusantara. Dari Aceh ada, Toraja ada, Sunda ada, Bali ada. Tapi semuanya kembali ke stok ya. Kebetulan kebun yang kita kerjasama, yaitu yang di Gayonya itu, tahun ini dia dapat juara untuk Cup of Excellence dan dia diborong oleh kopi di Jepang dari Blue Bottle. Jadi ya melihat seperti itu kita senang. Wow, ternyata kopi Indonesia terkenal di luar negeri, banyak peminatnya. Tapi di lain pihak kita juga merasa was-was nih, waduh harga bisa naik nih. Karena satu, stoknya itu pasti diborong banyak sama pihak-pihak luar. Sedangkan di Indonesia sendiri sebagai penghasilnya, akhirnya stoknya nggak seberapa banyak. Itu yang menimbulkan harga tinggi. Cuma kalau kita bilang mendukung kopi Indonesia, ya kita sangat mendukung sekali perkembangan kopi Indonesia. Unique selling point dari Kopi Laborasi itu adalah di namanya sendiri, yaitu Kopi Laborasi, ngopi sambil berkolaborasi. Kemudian kita juga banyak kegiatan-kegiatan, baik itu workshop maupun kegiatan gathering ya.
Jadi yang ngadain kita ada komunitas untuk berbagi pengalaman di dunia foto dan video. Ada namanya Ngomong Talk. Terus kita juga ada kegiatan semacam workshop, kompos, workshop yang menurut kita banyak peminatnya. Kopi itu memang pahit, tapi di balik pahitnya kopi itu ada rasa manis, sama seperti kehidupan. Jadi di balik kesusahan pasti ada sesuatu yang bisa dinikmati. Itu sama lah seperti kita berbisnis kopi ya. Kalau untuk teman-teman pegiat kopi, pesan saya cobalah mencari unique selling point-mu di mana. Memang keadaan sekarang ini kan memang masih bingung ya, semua serba tidak tetap, tidak pasti. Tapi kalau kita tetap menjalaninya dengan tekun, dengan banyak cara untuk tetap survive, tetap berjuang, yes pasti semua bisa dilewati. Kalau untuk teman-teman penikmat kopi yang sekarang masih mencoba belajar untuk menikmati kopi susu, cobalah untuk beralih ke kopi-kopi manual, kopi-kopi Indonesia yang kopi yang sesungguhnya, cobalah dengan kopi hitam atau kopi manual. Masih banyak kegiatan-kegiatan seru dan menarik di Kopilaborasi. Supaya kalian nggak ketinggalan, jangan lupa follow Instagram kita di Kopilaborasi. Terus kalau mau datang ke sini, datang aja ke AJBS Creative World Jalan Ratna nomor 14 Surabaya. Saya tunggu kedatangannya di Kopilaborasi. Terima kasih.